tetap setia dan tidak goyah. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah, betapa bangunan itu dihiasi dengan batu-batu yang indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Adapun apa yang kamu lihat di situ, akan datang waktunya ketika tidak ada satu batu pun akan dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, kapan semua itu akan terjadi? Apa tandanya apabila itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi kesudahan tidak segera datang." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada kelaparan dan sampar. Dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perkataan Yesus agar kita waspada dan tidak disesatkan merupakan jawaban atas pertanyaan beberapa orang yang mengagumi bait Allah dengan batu-batunya yang indah serta berbagai persembahan yang mewah. Yesus berkata, "Akan ada waktunya ketika tidak ada satu batu pun akan dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Lalu mereka bertanya, "Guru, kapan semuanya itu akan terjadi? Dan apakah tandanya?" Kondisi ini mirip dengan zaman kita sekarang, ketika manusia begitu mudah terpesona oleh kemewahan duniawi, keindahan lahiriah, dan logika yang memukau. Kita sering terbuai oleh kenikmatan sesaat. Namun, ketika berbagai cobaan datang, seperti penyakit, kesulitan ekonomi, relasi keluarga yang retak, pengkhianatan dari orang terdekat, penolakan dari komunitas, bahkan dicap sebagai pembawa masalah, dianggap toksik, dan dijauhi, maka iman kita benar-benar diuji. Yesus mengajarkan kita untuk bertahan dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kita dipanggil untuk tetap setia dan tidak goyah, meski hati kita sering bertanya, "Sampai kapan Tuhan?" Seorang pastor pernah mengajarkan bahwa dalam berdoa, kita perlu punya plan A, plan B, dan plan C. Mengapa? Supaya kita tidak mudah kecewa dan putus asa. Misalnya, ketika orang tua kita sakit, kita berdoa agar mereka segera sembuh. Plan A. Namun, kita juga harus siap menunggu dengan sabar bila kesembuhan itu datang sesuai dengan waktu Tuhan.
atau plan B. Bahkan, kita pun perlu siap menerima bila diberi kesembuhan Tuhan selamanya. Dalam arti, orang tua kita dipanggil menghadap Tuhan, yaitu plan C. Yesus juga mengingatkan bahwa akan muncul banyak orang yang mengaku sebagai utusan Tuhan, bahkan memakai namanya untuk menjanjikan jalan keluar dari penyakit, hutang, atau masalah hidup lainnya. Kita harus berhati-hati terhadap janji-janji manis yang justru menjerumuskan. Ukurlah segala sesuatu dari buah-buah yang dihasilkan. Apakah membawa damai sejahtera atau justru membawa kegelisahan dan perpecahan? Tetapi barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Matius bab 24 ayat 13. Maukah kita tetap setia dan tidak goyah dalam iman meski harus menghadapi kesulitan dan penderitaan hidup? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, berilah kami kekuatan untuk dapat berjuang sampai akhir, sehingga ketika Engkau datang, Engkau akan mendapati kami tetap setia kepadamu. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami, hingga akhirnya kami boleh bersatu kembali denganmu. Amin.